Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan virus corona atau Sepre Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Itu yang lebih keren saat ini dibilang virus corona COVID-19. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh wilayah lain di Cina, kemudian merambah ke semua negara, termasuk ke negara kita, Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini bisa juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Sepre Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, kemudian penyakit pneumonia akut, dan yang paling parah itu bisa terjadi sampai kematian. Nah, virus ini sangat dikenal saat ini dengan nama virus corona, adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Awalnya virus ini katanya itu menginfeksi binatang kelelawar, tetapi lambat laun kemudian terdengar bahwa virus ini sudah menginfeksi ke manusia. Nah, virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Kemudian gejala dari virus corona ini secara umum bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam yang tinggi, kemudian batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam bisa suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk dan sesak napas. Dan menurut penelitian, gejala yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar oleh virus corona. Nah, kapan kita harus ke dokter? Segeralah ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang diuraikan tadi, dan gejala itu muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus terinfeksi oleh COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Nah, bagaimana virus corona bisa menyebar dari satu orang ke orang yang lain? Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Kemudian yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh
benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Diagnosa virus corona atau orang yang terinfeksi oleh virus corona itu dipastikan dengan pemeriksaan medis. Yang pertama, tentu pihak medis akan menanyakan gejala yang dialami pasien, kemudian akan ditanyakan mengenai apakah pasien pernah bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Nah, kemudian akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Yang pertama akan dilakukan uji sampel darah. Kemudian yang kedua adalah tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR. Kemudian yang ketiga dilakukan rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Pengobatan virus corona. Pengobatan sampai saat ini belum ada pengobatan yang cukup efektif untuk infeksi virus corona. Namun ada beberapa langkah yang sudah dapat dilakukan untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus. Yang pertama adalah merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Kemudian memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Kemudian menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Yaitu yang pertama, hindarilah bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, atau kita istilahkan sekarang dengan social distancing. Kemudian yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Ketiga, rutinlah mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Kelima, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar, karena bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Yang keenam, masaklah daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Kemudian yang kedelapan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Kesembilan, jagalah kebersihan benda yang sering disentuh dan jagalah kebersihan lingkungan sekitar rumah Anda. Dan bila ada orang yang diduga terpapar oleh virus COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Pertama, janganlah keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Kemudian yang kedua, periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan
yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP atau pasien dalam pengawasan. Yang ketiga, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan digunakan oleh orang lain. Yang keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakailah masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. 8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk dan bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Demikian rekan-rekan semua artikel yang kita bagikan hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu menjaga kesehatan kita. Semoga kita terhindar dari kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Salam sehat selalu.